Baik, pemirsa Tips Pajak Media dan pembaca tipspajak.com yang kami cintai, kembali bersama saya Bang Jaja. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat menarik dan ini kami rasa banyak yang akhir-akhir ini kita semua para wajib pajak menerimanya. Nah, apa itu? Jadi kita akan membahas tentang SP2DK. Terima SP2DK dari kantor pajak, apa dan harus bagaimana kita menyikapinya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut tentunya kami ajak pembaca dan pemirsa sekalian untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar informasi-informasi yang coba kami bagikan ini, manfaat-manfaat yang coba kami tawarkan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan sehingga pada akhirnya literasi perpajakan kita semua bisa meningkat dan pada akhirnya kita dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar dan hemat tentunya. Kenapa hemat? Karena dengan tahu aturan mainnya kita tentunya bisa terhindar dari sanksi yang tidak perlu dan tentunya di Tips Pajak Media ini semuanya adalah gratis. Untuk Tips Pajak Media juga menyediakan channel Telegram. Silahkan bergabung di Telegram tab Tips Pajak agar Anda dapat mendapatkan update-update secara lebih cepat karena kami biasa mengupdate video-video ini maupun aturan-aturan perpajakan terkini. Yang pertama dapat prioritas adalah dari channel Telegram Tips Pajak. Jadi silakan join ya di channel Telegram Tips Pajak. Lanjut, terima SP2DK dari kantor pajak, apa dan harus bagaimana wajib pajak menyikapinya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sebelum masuk ke SP2DK ini kami tampilkan ada beberapa jenis surat dari kantor pajak ya. Beberapa jenis surat dari kantor pajak, yakni yang pertama adalah surat tagihan pajak, kedua surat teguran penyampaian SPT, dan yang ketiga ini adalah SP2DK atau singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan ya. Ini yang akan kita bahas nomor 3 ini, yakni SP2DK. Dasar hukumnya adalah SE. Kalau SE berarti aturan internal ya, aturan internal dari otoritas berarti ya. Jadi landasan hukum dari SP2DK ini adalah SE 39/PJ dari /2015. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi SP2DK adalah SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, sekali lagi, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pajak, oleh kepala kantor pajak untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti itu. Teorinya adalah seperti itu. Jadi mungkin bisa pemirsa sekalian ketahui ya bahwa akhir-akhir ini, makin kesini, makin tahun kesini, data-data kantor pajak atau otoritas dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memiliki data-data yang semakin banyak. Jadi otoritas pemerintah dalam hal ini semakin hari semakin bisa mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang terkait dengan wajib pajak. Contoh tentunya jual beli tanah itu pasti masuk ke database pajak. Lalu contoh apalagi kepemilikan kendaraan bermotor itu meskipun itu pengelolaannya ada di tempat lain, bukan di Ditjen Pajak, bukan di pemerintah pusat, namun untuk kepemilikan kendaraan bermotor itu otoritas pasti juga punya datanya. Kemudian bahkan yang terakhir adalah untuk data utang ya, data utang di bank atau lembaga keuangan pun otoritas memilikinya dan memang ini itu adalah yang termaktub sudah diatur dalam undang-undang bahwa Direktorat Jenderal Pajak berhak untuk meminta data-data terkait dengan wajib pajak kepada kepada otoritas
pemerintahan lainnya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kembali ke SP2DK, ini dengan banyaknya data itu tentunya masuk ke basis data pajak, lalu kantor pajak tentunya akan meng-cross-check dengan pemenuhan kewajiban kita sebagai wajib pajak, ya seperti itu. Jadi kembali lagi ke sistem pajak di Indonesia itu kan self assessment ya. Jadi wajib pajak yang menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, kemudian membayar sendiri, lalu melaporkan sendiri pajak-pajaknya, seperti itu. Nah, barulah setelah melakukan pemenuhan kewajiban sendiri itu dari otoritas, dalam hal ini Ditjen Pajak yang yang menilai apakah ini si A ini, si fulan ini melaporkannya seperti ini, padahal profil kehidupannya seperti ini. Nah, ini cocok apa tidak? Bagaimana dengan pelaporan SPT-nya? Dicocok apa tidak? Nah, seperti itu. Nah, SP2DK ini adalah menindaklanjuti hal ini. Contoh, misal kantor pajak dapat data kendaraan bermotor. Si fulan ini memiliki kendaraan Toyota Fortuner misalnya, belinya cash, Toyota Fortuner beli cash, ya seperti itu. Maka otomatis itu akan masuk di data pajak dan kantor pajak tentunya akan muncul data itu, dan kemudian para staf di kantor pajak itu, para fiskus itu akan meneliti. Misal, Bang Jaja beli Fortuner cash, ya, beli Fortuner cash di tahun 2020. Seperti itu ya. Nah, nanti otoritas pajak itu akan melihat di SPT-nya Bang Jaja itu, dilihatlah di daftar harta sudah masuk belum. Nah, seperti itu. Sudah masuk belum di daftar harta ini? Kalau sudah masuk, dilihat lagi. Ini si Bang Jaja bisa beli Toyota Fortuner secara cash di tahun 2020. Nah, dilihatlah penghasilannya dari mana ya. Penghasilannya dari mana akan dicek terlebih dahulu gitu ya. Kalau misal udah cocok, ya udah. Kalau misal udah melaporkan penghasilannya adalah dalam setahun itu tahun 2020 dia memperoleh penghasilan 1 miliar misal. Berarti kan cocok ya dengan profil orang punya penghasilan 1 miliar bisa beli Toyota Fortuner cash, itu cocok. Akan jadi masalah ketika beli Toyota Fortuner cash, tidak pernah lapor SPT, juga tidak ada pembayaran pajaknya. Nah, itu pastilah jadi temuan dari kantor pajak. Itulah gunanya. Jadi dalam case ini misal Bang Jaja itu tadi beli Fortuner tapi tidak lapor SPT, atau lapor tapi enggak sesuai profilnya, maka kantor pajak akan menyurati. Bahasanya nanti kurang lebih seperti ini. Kurang lebih di bahasa di SP2DK-nya adalah ada beberapa butir nih. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang KUP, wajib pajak harus mengisi SPT dengan jelas, benar, dan lengkap ya, seperti itu kira-kira. Lalu ada poin di situ. Nanti akan ada poin bahwa saudara memiliki penghasilan, ini biasanya kurang lebihnya seperti ini. Tahun 2020 saudara membeli kendaraan cash harga sekian, namun di SPT Anda tidak lapor. Namun di SPT penghasilan yang dilaporkan hanya sekian. Dengan ini kami kantor pajak meminta penjelasan kepada saudara dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal surat ini dikirim. Biasanya seperti itu. Ya, itu kronologisnya seperti itu ya. Next. Lalu tahapan SP2DK, nomor 1 adalah persiapan dan penyampaian. Itu tadi kantor pajak, staf-stafnya, para fiskus tentunya mempersiapkan ada data-data ini, lalu mereka mengolah, lalu para fiskus akan mengirimkan surat kepada kita wajib pajak. Lalu setelah dikirim di situ kan akan ada keterangannya nih, paling lama 14 hari. Paling lama 14 hari sejak tanggal surat dikirim, wajib pajak harus merespon. Itulah. Tahap kedua adalah tanggapan wajib pajak. Ini kita sebagai wajib pajak ada di nomor 2 ini. Tanggapan wajib pajak ini kalau menurut saran dari tipspajak.com dan tips pajak media, jika kita menerima surat seperti ini, responlah. Jika kita terima dari surat ini, tanggapilah. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan menanggapi, at least kita sudah dapat satu poin nih. Satu poin yaitu kita kooperatif, bersikap baik. Ya, tanggapilah surat itu. Baik. Adapun menanggapinya itu bisa lewat lisan. Di situ kan nanti pasti ada. Silakan hubungi petugas pajak, nama ini, nomor telepon ini ya. Silakan dihubungi lewat situ. Nanti
Bisa juga jika Anda malas, langsung aja bikin surat tertulis balas kepada kantor pajak. Apa itu ke kantor pajak mana yang menerbitkan surat, dikirim aja seperti itu. Gitu ya. Lalu berikutnya setelah tanggapan wajib pajak, tahap berikutnya adalah petugas pajak itu akan meneliti dan menganalisis kebenaran data atas tanggapan wajib pajak. Seperti itu. Kan diteliti. Makanya itulah pentingnya dari kita menanggapi. Menanggapi itu bisa dua tentunya ya, bisa dua, yaitu kita bayar, bukan bayar, mohon maaf, kita mengakui seluruh data atau nggak mengakui nih. Nah, contoh itu tadi Bang Jaja. Kalau misal Bang Jaja beli mobil itu secara cash dan kantor pajak mengirim surat seperti itu, ya udah tanggapi aja memang. Oh ya udah memang saya memang beli secara cash, lalu adapun memang saya nggak pernah lapor SPT, ya udah mohon untuk bimbingannya nanti bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti itu ya. Lalu ada juga case yang kita nanti itu misal kita akan menolak datanya. Oh enggak, itu saya nggak pernah beli, itu nggak tahu tuh dari mana asalnya, itu bisa juga. Atau bisa juga case ketika misal pemilikan mobil itu, oke benar Pak kantor pajak, saya beli mobil itu, cuman itu saya kredit 10 tahun misal dengan angsuran per bulan sekian ini, dan itu sudah saya laporkan di SPT tahunan, memang penghasilan saya nggak sampai segitu lah, itu memang nyicil 10 tahun. Nah pokoknya disampaikan aja seperti itu ya, sampaikan aja. Nah, maka di situ nanti petugas pajak akan menganalisis. Yang berikutnya adalah rekomendasi dan tindak lanjut. Dari itu nanti akan kantor pajak akan menyimpulkan, petugasnya akan menyimpulkan bahwa oke, ini wajar. Nanti ada beberapa biasanya ya. Oke, ini wajar. Oke, close. Close berarti case close ya, SP2DK ditutup. Lalu ada juga yang ini wajib pajak, ini nggak bener nih, ini bohong banget ini, seperti itu. Jika kantor pajak meyakininya, meyakininya, maka tentunya dia akan kantor pajak akan itu ketika ada namanya konseling ya. Konseling itu berarti ada pembahasan atas surat itu akan debatnya di situ nanti. Silakan gunakan perdebatan di waktu konseling itu. Seperti itu. Lalu ada juga case yaitu misal wajib pajak benar-benar tidak kooperatif padahal nyata-nyata dia memilikinya, nyata-nyata nyata-nyata tidak memenuhi dengan benar, tapi wajib pajak gak kooperatif, itu biasanya nanti akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, akan diusulkan pemeriksaan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah kita sebagai wajib pajak gunakan, jika memang kita wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya, gunakanlah ruang di SP2DK ini, gunakanlah ruang konseling ini untuk istilahnya pengakuan dosa lah jika memang belum tepat gitu. Gunakan ruang ini karena ini masih enak, ruang di sini enak daripada nanti kita dibawa ke pemeriksaan, karena di pemeriksaan ya udah dia akan, namanya juga pemeriksaan, akan diuji apa adanya, seluruh bukti-bukti dikumpulkan, dan ruang gerak kita tidak sebebas ketika ruang gerak di SP2DK seperti itu. Langkah berikutnya administrasi, biasalah pekerjaan kantor di kantor pajak. Seperti itu pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media. Sekali lagi yang bisa kami sampaikan adalah SP2DK ini surat dari kantor pajak ya. Surat dari kantor pajak yang dikirimkan, singkat cerita gini, kantor pajak punya data yang harus diklarifikasi kepada wajib pajak. Biasanya data itu ada indikasi wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Oke, lalu di situ nanti saran kami dari tipspajak.com, gunakan ruang jika memang kita belum mengikuti ketentuan perpajakan dengan baik, gunakanlah SP2K ini dengan baik, bersikaplah kooperatif, karena sekarang kantor pajak baik-baik kok mereka, pengalaman kami ya. Jadi gunakanlah ruang ini untuk itu tadi, semacam pengakuan dosa. Oke Pak, kami komit untuk membayar. Oke, itu memang data kami akui, ya kan. Namun ya itulah, di situ gunakanlah ruang dengan sebaik-baiknya SP2DK ini. Yang penting ada responlah dengan baik, jangan tidak merespon. Itu aja sih. Karena kalau kita tidak merespon,
ditakutkan kalau datanya kuat itu nanti kita akan masuk ke usul pemeriksaan, itu nanti bisa repot sebagai wajib pajak. Seperti itu ya. Sekali lagi kami ajak pemirsa untuk jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, atau join ke channel Telegram Tips Pajak gratis, totally free. Silakan. Dan silakan dibagikan video ini kepada rekan-rekan lain yang sekiranya membutuhkan. Seperti itu. Salam sukses, salam sehat selalu dari saya Bang Jaja dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa.